A few moments later. Perencanaan kebijakan kesehatan. Apa sih itu perencanaan kebijakan kesehatan? Perencanaan kebijakan kesehatan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, menetapkan prioritas, merumuskan tujuan dan strategi, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, memastikan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas serta efisiensi sistem kesehatan. Unsur-unsur perencanaan kebijakan kesehatan. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menemukan dan memahami masalah kesehatan utama yang dihadapi masyarakat, seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, gizi buruk, atau akses layanan kesehatan yang buruk. Yang kedua, penetapan prioritas, yaitu menentukan masalah kesehatan mana yang perlu diutamakan untuk diatasi berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat keparahan, dampak sosial ekonomi, dan potensi keberhasilan intervensi. Yang ketiga, penetapan tujuan dan sasaran, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu atau prinsip SMART. Yang keempat, analisis situasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan seperti statistik kesehatan, data demografis, dan informasi sosial ekonomi untuk memahami konteks masalah. Yang kelima, pengembangan alternatif kebijakan, yaitu merumuskan berbagai pilihan strategi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keenam, evaluasi alternatif, yaitu menilai kelebihan dan kekurangan setiap alternatif kebijakan, mempertimbangkan faktor seperti efektivitas, biaya, kesetaraan, dan kelayakan implementasi. Yang ketujuh, implementasi kebijakan, yaitu melaksanakan kebijakan yang telah dipilih melalui program dan kegiatan yang dirancang secara rinci. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi, yaitu memantau pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi hasilnya untuk menilai apakah tujuan telah tercapai dan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Manfaat perencanaan kebijakan kesehatan. Yang pertama, penggunaan sumber daya yang efektif, membantu dalam mengalokasikan sumber daya seperti dana, tenaga kesehatan, infrastruktur secara efisien sehingga dapat memberikan dampak maksimal pada kesehatan masyarakat. Yang kedua, penentuan prioritas yang tepat, membantu menetapkan masalah kesehatan yang paling mendesak untuk diatasi sehingga upaya kesehatan menjadi lebih fokus dan efektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan data, menyediakan kerangka kerja yang berbasis bukti untuk pengambilan keputusan, mengurangi subjektivitas, dan meningkatkan akuntabilitas. Yang keempat, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, mendorong kerjasama antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat dalam upaya kesehatan. Yang kelima, evaluasi dan pengembangan kebijakan,
memungkinkan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif dan relevan. Yang keenam, peningkatan kualitas layanan, mengarahkan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Yang ketujuh, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan, memfasilitasi tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit secara lebih terencana dan efektif. Jenis-jenis perencanaan kebijakan kesehatan berdasarkan pendekatan perencanaan, yaitu yang pertama, top-down, perencanaan yang dimulai dari tingkat pusat dan diterapkan ke tingkat lokal. Biasanya kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, PARMEP, yaitu perencanaan yang dimulai dari tingkat lokal dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam proses perencanaan. Yang ketiga, partisipasi, kombinasi dari top-down dan PARMEP, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan skala perencanaan, yang pertama nasional, perencanaan yang mencakup seluruh wilayah negara dengan kebijakan dan program nasional. Yang kedua, regional, fokus pada wilayah tertentu seperti provinsi atau kabupaten atau kota. Yang ketiga, lokal, perencanaan yang spesifik untuk komunitas atau daerah kecil seperti desa atau kelurahan. Berdasarkan tujuan perencanaan, yaitu yang pertama strategi, jangka panjang 5-10 tahun dengan fokus pada tujuan besar dalam sistem kesehatan. Yang kedua, taktis, jangka menengah 1-3 tahun untuk implementasi strategi. Yang ketiga, operasional, jangka pendek 1 tahun dengan fokus pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan sektor yang dilibatkan, yang pertama, monosektoral, perencanaan oleh satu sektor, misalnya hanya sektor kesehatan. Yang kedua, multisektoral, melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Karena masalah kesehatan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sektor kesehatan. Berdasarkan fokus masalah kesehatan, yang pertama, berdasarkan penyakit, fokus pada penyakit tertentu seperti program pengendalian malaria atau diabetes. Yang kedua, berdasarkan kelompok populasi, menargetkan kelompok tertentu misalnya ibu dan anak atau kelompok lanjut usia. Yang ketiga, berdasarkan layanan kesehatan, fokus pada jenis layanan tertentu seperti layanan kesehatan primer atau gawat darurat. Berdasarkan pendekatan kebijakan, yang pertama, promotif, berfokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui edukasi dan peningkatan kesadaran. Yang kedua, fokus pada pencegahan penyakit melalui intervensi seperti imunisasi dan screening. Yang ketiga, kuratif, memberikan pengobatan dan penanganan penyakit. Yang keempat, rehabilitatif, fokus pada pemulihan dan peningkatan kualitas hidup bagi individu yang mengalami gangguan kesehatan. Langkah-langkah perencanaan kebijakan kesehatan. Yang pertama, identifikasi masalah kesehatan, yaitu mengumpulkan data tentang masalah kesehatan yang ada di masyarakat, seperti prevalensi penyakit, kematian, dan faktor risiko. Mengidentifikasi penyakit dan dampak masalah tersebut pada masyarakat. Yang kedua, penentuan prioritas masalah kesehatan, yaitu menggunakan metode seperti Dalbeck, Hanloff, atau chart untuk menilai masalah berdasarkan kriteria tertentu seperti besarnya masalah, tingkat keparahan, dan potensi keberhasilan intervensi. Memilih masalah yang paling mendesak untuk ditangani. Yang ketiga, analisis situasi, yaitu melakukan analisis data yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
mengkaji kebijakan dan program kesehatan yang sudah ada untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih perlu diperbaiki. Yang keempat, penetapan tujuan dan sasaran, yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan kesehatan, misalnya mengurangi angka kematian ibu atau meningkatkan cakupan imunisasi. Menetapkan sasaran yang lebih spesifik dan terukur untuk mengarahkan upaya dan mengukur kemajuan. Yang kelima, pengembangan alternatif kebijakan, yaitu merancang beberapa alternatif kebijakan atau strategi intervensi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, melibatkan pemangku kepentingan seperti tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat dalam proses perancangan. Yang keenam, evaluasi dan pemilihan kebijakan, yaitu menilai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria seperti efektivitas, seberapa baik kebijakan akan mencapai tujuannya, efisiensi, biaya yang diperlukan, kesetaraan, dampaknya pada berbagai kelompok masyarakat, dan kelayakan kemungkinan untuk diimplementasikan. Memilih kebijakan yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, perencanaan implementasi, yaitu menyusun rencana operasional yang rinci untuk melaksanakan kebijakan, termasuk alokasi sumber daya, penetapan jadwal, dan penentuan tanggung jawab. Mengembangkan mekanisme monitoring untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Yang kedelapan, implementasi kebijakan, yaitu melaksanakan kebijakan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan, mengelola sumber daya secara efektif, dan mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat. Yang kesembilan, monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan monitoring secara berkala untuk menilai pelaksanaan kebijakan dan memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai. Melakukan evaluasi untuk menilai dampak kebijakan dan mengambil langkah perbaikan jika diperlukan.